Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan teman-temanku semuanya sebangsa dan setanah air tanpa terkecuali selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, ada informasi yang sangat mengecewakan bagi kita semua. Informasi itu datang dari kompleks makam Sunan Giri, di mana salah satu cicit dari Sunan Giri atau Mbah Tameng yang makamnya ini ada di kompleks sekitar makam Sunan Giri, ini nisannya dicuri oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Informasi yang sangat mengejutkan ini menunjukkan bahwa pengawasan situs makam-makam kuno, makam-makam Wali Songo termasuk Sunan Giri ini tidak begitu baik, ya, tidak begitu terorganisir. Dan ketika kita lihat makam dari Mbah Tameng, salah satu cicit dari Sunan Giri yang nisannya ini dicuri, ini berserakan sampah. Bahkan makam beliau ini banyak lumutnya, artinya ya memang tidak begitu dirawat, padahal itu cagar budaya yang semestinya harus dirawat. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, informasi hilangnya batu nisan salah satu makam cicit Sunan Giri ini dicuri oleh orang yang belum dikenal identitasnya. Ini dimuat pada tanggal 22 Maret 2025 oleh Gresik1.com. Kebacut batu nisan di komplek makam Sunan Giri Gresik dicuri orang. Aksi pencurian terjadi di salah satu situs cagar budaya nasional di Gresik. Batu nisan di makam Mbah Tameng yang berada di dalam kompleks makam Sunan Giri diduga dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini sontak mengundang keprihatinan berbagai pihak, terutama kalangan pemerhati sejarah. Salah satunya adalah Gilang Adiwijaya, yang secara aktif memantau pelestarian situs budaya di Gresik, menyebut kejadian ini sebagai bentuk kelalaian yang serius. Kalau kita lihat, ya, ini wujud makam Mbah Tameng, salah satu cicit dari Sunan Giri yang nisannya dicuri. Kita lihat begitu berantakannya, ya, batu-batunya, kemudian begitu banyak sampah dedaunan yang tidak diambili, semestinya harus dirawat, diambili, dan makam beliau ini bertebaran lumut. Ya, artinya memang tidak begitu dirawat, atau memang ya dilihat saja, padahal ini kan cagar budaya yang semestinya harus dirawat dan dilestarikan. Bahkan batu nisannya saja ini dicuri, tidak ada bukti, baik itu video lewat CCTV atau memang langsung lewat saksi, ini nggak ada, ya. Batu nisan Mbah Tameng yang masuk dalam situs di komplek makam Sunan Giri diduga dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kini hilang satu ungkap Gilang Sabtu pada tanggal 22 Maret 2025. Jadi batu nisannya itu hilang satu. Ya, walaupun satu ini sangat berharga karena memang cagar budaya. Dan jangan-jangan ya disalahgunakan nisan yang dicuri itu, bisa jadi kan begitu.
Dari informasi yang diperoleh Gilang, hilangnya batu nisan milik makam Mbah Tameng itu terjadi beberapa hari terakhir. Sayangnya aktivitas ilegal itu tidak ada bukti visual karena CCTV tidak mengarah ke arah makam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak begitu tanggung jawab ya pengelola makam Sunan Gresik. Bukan berarti saya menjustis, enggak, tapi realitasnya begitu. Ya, semestinya ya setiap sudut makam ini dipasang CCTV ya. Karena kalau tidak dipasang CCTV ya rawan pencurian, nisan dan lain sebagainya yang termasuk barang cagar budaya. Untuk itu, Gilang menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap kompleks makam yang sudah berstatus situs nasional tersebut. Menurutnya, tanggung jawab utama berada pada juru pelihara makam dan pihak pengelola situs. Seharusnya, juru pelihara makam Sunan Giri bertanggung jawab atas masalah ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Pelindungan situs ini juga telah dibantu oleh polisi khusus cagar budaya Gresik, tekasnya. Ya memang kalau salah satu benda misalkan nisan, batu nisan yang ada di komplek makam Sunan Giri, yaitu tanggung jawab dari pengelola. Kenapa sampai kecolongan? Kenapa sampai nisannya Mbah Tameng atau cicit dari Sunan Giri ini hilang satu? Ini perlu dipertanyakan. Selama ini mengelola apa? Memelihara apa? Padahal kan mereka juga insya Allah ya diberi honor lah setiap bulannya, kan begitu. Karena memang termasuk cagar budaya nasional. Itu oleh karenanya ketika ada barang-barang atau benda-benda yang dianggap sebagai barang kuno cagar budaya, termasuk nisannya Mbah Tameng ini hilang, dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya semestinya pemelihara makam kompleks Sunan Giri ini harus bertanggung jawab penuh sebagai rasa pertanggungjawabannya sebagai pemelihara makam kompleks Sunan Giri. Ya. Lebih lanjut, ia juga menyoroti kondisi makam Mbah Tameng yang terlihat memprihatinkan. Area makam dipenuhi lumut dan sampah, mencerminkan kurangnya perawatan rutin dari pihak terkait. Ya, kalau kita lihat tadi itu ya memang penuh dengan sampah dedaunan pohon, kemudian makamnya banyak lumutnya. Ya, ini mengindikasikan bahwa pemelihara makam di situ tidak begitu merawatnya. Ya, oke lah kalau makam-makam yang lain, makam-makam kuno yang lain mungkin karena memang tidak sebesar kompleks makam Sunan Giri lah. Ini kan kompleks makam Sunan Giri, ya, dan termasuk cagar budaya nasional, semestinya ya harus dijaga, harus dirawat ekstra hati-hati, ekstra penuh dengan bertanggung jawab, karena memang pendanaannya kan ada. Kalau makam-makam yang lain mungkin belum ada, kalau tidak terawat ya lumrah, tapi ini kan kompleks makam Sunan Giri semestinya ada biaya perawatan untuk makam, biaya perawatan untuk benda-benda kuno yang termasuk cagar budaya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kalau makamnya Mbah Tameng, salah satu cicit dari Sunan Giri ini tidak terawat, ya kurang wajar lah, karena memang ada pendanaan. Sebagai informasi, Mbah Tameng merupakan cicit dari Sunan Giri dalam sejarah dalam sejarah lokal. Ia dikenal sebagai tokoh pemberani yang rela melindungi makam Sunan Giri demi saat hendak dibongkar oleh prajurit Majapahit.
Dalam kisah lisan yang berkembang saat ini, ia melakukan aksi tersebut. Segerombolan tawan menyerang para prajurit hingga akhirnya dihentikan oleh kedatangan Sunan Prapen. Gilang menilai hilangnya batu nisan Batameng bukan hanya merugikan secara historis jelas, tetapi juga membuka peluang terjadinya pemalsuan sejarah di kemudian hari. Ya jelas memang, seperti makam di Komplek Kumitir, ya, makamnya Mbah Sagu dengan Mbah Budiman ini diganti, namanya diganti, yang Mbah Sagu ini diganti dengan Habib Soleh, Mbah Budiman diganti dengan nama istri dari Mbah Sagu, dan di bawahnya dibuatkan makam lagi Mbah Sagu yang palsu, dan nisan yang dipasang di makam Mbah Sagu yang namanya ini diganti dengan Habib Soleh, dan Mbah Budiman diganti dengan nama istri dari Mbah Sagu. Ini nisannya ini beli, ya beli, sepertinya kuno tapi beli gitu, kemudian dipasang di situ seolah-olah asli. Akan tetapi 2 bulan yang lalu terbongkar, dan pembuat makam palsu ternyata solihin, ya, orang asal Bogor yang menghabibkan diri itu. Pihak yayasan yang mengelola situs ini seharusnya lebih bertanggung jawab, minimal dengan memasang CCTV. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, hilangnya batu nisan ini dikhawatirkan dapat berakibat pada pemalsuan makam, mengingat identitas asli dari situs bersejarah tersebut diambil tandasnya. Itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan ke belakang ini tidak terjadi pencurian batu nisan makam-makam kuno, sehingga sejarah leluhur-leluhur kita tetap orisinil dan tetap terjaga, sehingga kita tidak mudah untuk diadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.